Pertandingan seru tersaji dalam lanjutan kompetisi Liga 1 Indonesia ketika Arema FC sukses meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Semen Padang FC. Bermain di kandang sendiri di Stadion Kanjuruhan, skuad Singo Edan tampil penuh percaya diri di bawah arahan pelatih Marco Santos. Kemenangan ini bukan hanya soal skor telak, tetapi juga menunjukkan kualitas taktik dan efektivitas permainan Arema yang semakin matang. Sejak menit awal pertandingan, tempo permainan sudah berlangsung tinggi. Kedua tim mencoba mengambil inisiatif serangan dengan gaya bermain terbuka. Namun perbedaan kualitas terlihat jelas dalam penyelesaian akhir. Arema FC tampil jauh lebih klinis dalam memanfaatkan peluang, sementara Semen Padang beberapa kali gagal memaksimalkan kesempatan yang didapat. Organisasi permainan Arema terlihat lebih rapi, baik saat menyerang maupun ketika melakukan transisi bertahan. Gol pembuka akhirnya datang pada menit ke-29 melalui striker andalan Joel Vinicius. Berawal dari skema serangan yang terbangun dengan baik, umpan matang dari Gustavo Franca berhasil diselesaikan dengan sontekan akurat yang tak mampu dihalau kiper lawan. Gol tersebut langsung meningkatkan kepercayaan diri para pemain Arema, sekaligus memaksa Semen Padang bermain lebih terbuka untuk mengejar ketertinggalan. Memasuki babak kedua, dominasi Arema semakin terlihat. Mereka mampu mengontrol permainan melalui penguasaan bola yang lebih stabil serta pergerakan tanpa bola yang efektif. Hasilnya, pada menit ke-52 Arema berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 melalui tendangan mendatar keras dari Gustavo Franca yang memanfaatkan assist dari Gabriel Silva. Gol ini semakin memperlihatkan bahwa kekuatan Arema tidak hanya bertumpu pada lini depan, tetapi juga kontribusi pemain lini tengah yang mampu mencetak gol dari luar kotak penalti. Hanya berselang 6 menit, Arema kembali menambah keunggulan melalui gol kedua Joel Vinicius pada menit ke-58. Kali ini gol tercipta dari skema serangan cepat yang sangat efektif. Umpan terobosan cerdas dari Valdeci mampu membelah pertahanan Semen Padang, dan Vinicius dengan cerdik lolos dari jebakan offside sebelum menuntaskan peluang dengan penyelesaian sempurna. Skor 3-0 pun bertahan hingga akhir pertandingan, menegaskan dominasi Arema FC sepanjang laga. Kemenangan ini membawa Arema FC naik ke posisi papan tengah klasemen sementara dengan raihan 30 poin dari 21 pertandingan. Sementara itu, Semen Padang FC masih terpuruk di zona bawah klasemen dengan 15 poin, membuat perjuangan mereka untuk keluar dari ancaman degradasi semakin berat. Yang menarik dari kemenangan ini bukan hanya produktivitas gol, tetapi bagaimana taktik Marco Santos mampu memaksimalkan potensi pemain. Strategi yang diterapkan membuat Arema tampil solid di semua lini, efektif dalam menyerang, dan disiplin saat bertahan. Performa seperti ini tentu menjadi sinyal positif bagi Singo Edan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya di musim kompetisi yang semakin ketat. Kemenangan telak 3-0 yang diraih Arema FC atas Semen Padang FC bukan hanya menunjukkan perbedaan kualitas kedua tim, tetapi juga memperlihatkan bagaimana racikan taktik dari pelatih Marco Santos berjalan dengan sangat efektif. Jika dilihat lebih dalam, Arema tampil dengan struktur permainan yang jelas, organisasi tim yang rapi, serta eksekusi strategi yang disiplin sepanjang pertandingan. Secara pendekatan taktik, Arema terlihat menggunakan formasi dasar 4-2-3-1 yang fleksibel. Saat bertahan, bentuk tim berubah menjadi 4-4-2 medium block untuk menutup ruang di lini tengah. Dua gelandang bertahan berperan penting menjaga keseimbangan tim, memastikan tidak ada celah besar yang bisa dimanfaatkan Semen Padang dalam melakukan serangan balik. Sementara itu, ketika menyerang, struktur berubah menjadi lebih ofensif dengan fullback naik membantu serangan sehingga menciptakan overload di sisi lapangan. Salah satu kunci kemenangan Arema terletak pada keberhasilan mereka mengontrol ruang antar lini. Jarak antar pemain terlihat kompak sehingga memudahkan transisi dari bertahan ke menyerang. Saat merebut bola, Arema tidak terburu-buru mengirim umpan panjang, tetapi memilih membangun serangan melalui kombinasi pendek yang terorganisir. Pendekatan ini membuat mereka mampu mempertahankan penguasaan bola lebih stabil dibandingkan lawan. Peran Gustavo Franca di lini tengah sangat krusial. Ia bukan hanya berfungsi sebagai penghubung antar lini, tetapi juga menjadi motor kreativitas serangan. Kemampuannya membaca ruang dan melakukan distribusi bola akurat membuat tempo permainan Arema lebih hidup. Gol yang ia cetak dari luar kotak penalti juga menunjukkan ancaman tambahan dari lini kedua yang sulit diantisipasi pertahanan Semen Padang. Di lini depan, ketajaman Joel Vinicius menjadi pembeda utama pertandingan. Striker asal Brasil tersebut tidak hanya berperan sebagai finisher, tetapi juga aktif membuka ruang melalui pergerakan tanpa bola. Dalam beberapa situasi, Vinicius turun sedikit ke belakang untuk menarik bek lawan keluar dari posisi, sehingga menciptakan ruang kosong yang bisa dimanfaatkan pemain lain.
Brace gol yang ia cetak menjadi bukti efektivitas perannya dalam sistem permainan Arema. Selain itu, kontribusi pemain sayap seperti Gabriel Silva juga sangat penting. Ia mampu memberikan lebar serangan sekaligus masuk ke half space untuk menciptakan variasi permainan. Assist yang ia berikan menunjukkan bahwa Arema memiliki keseimbangan antara permainan individu dan kolektivitas tim. Kombinasi umpan pendek di area sepertiga akhir lapangan membuat pertahanan Semen Padang kesulitan menjaga posisi. Sementara itu, umpan terobosan dari Valdeci pada gol ketiga memperlihatkan kecerdasan Arema dalam memanfaatkan momentum transisi. Mereka mampu membaca momen ketika garis pertahanan lawan naik terlalu tinggi. Timing lari Joel Vinicius yang tepat untuk lolos dari jebakan offside juga menunjukkan koordinasi yang baik antar pemain. Di sisi lain, Semen Padang sebenarnya mencoba memberikan perlawanan melalui pendekatan direct play dan serangan cepat dari sisi sayap. Namun masalah utama mereka terletak pada koordinasi pertahanan yang kurang solid. Garis pertahanan terlalu mudah ditembus karena kurangnya komunikasi antar pemain belakang. Selain itu, lini tengah mereka kalah duel dalam perebutan bola kedua, sehingga Arema lebih sering menguasai permainan. Kelemahan lain Semen Padang adalah transisi bertahan yang lambat. Ketika kehilangan bola, mereka tidak cukup cepat menutup ruang sehingga Arema memiliki waktu untuk mengembangkan serangan. Situasi ini terlihat jelas pada gol kedua dan ketiga, di mana pertahanan Semen Padang gagal menutup ruang tembak maupun jalur umpan. Dari sisi defensif, Arema juga tampil disiplin. Dua gelandang bertahan mampu memotong alur serangan lawan sebelum memasuki area berbahaya. Bek tengah juga tampil solid dalam duel udara maupun duel 1 lawan 1. Organisasi pertahanan yang rapi membuat Semen Padang kesulitan menciptakan peluang bersih sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menunjukkan bahwa Marco Santos berhasil membangun identitas permainan Arema yang seimbang antara menyerang dan bertahan. Tim tidak hanya bergantung pada satu pemain, tetapi memiliki sistem kolektif yang membuat setiap individu bisa tampil maksimal sesuai perannya. Hal ini menjadi modal penting bagi Arema untuk bersaing di papan tengah bahkan berpotensi naik lebih tinggi di klasemen Liga 1 Indonesia. Tambahan 3 poin membawa Arema ke posisi 8 klasemen sementara dengan 30 poin dari 21 laga. Posisi ini cukup positif mengingat persaingan Liga 1 musim ini sangat ketat.